saya Kak Rose. Hari ini ditemani oleh Daniel di pojok sana ya. Seperti biasanya dong ya. Ini adalah jamnya untuk kita sama-sama rumpi. Semangat sekali juga semuanya di studio hari ini ya. Kita ke pojokan dulu yuk untuk membahas berita-berita yang hot yang menjadi highlight kita. Baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Oke, berita yang pertama yang hangat ini berasal dari dunia maya. Tepatnya dari media sosial Twitter ya kan. Twitternya siapa? Twitternya Jeffrey Nicole. Jadi Jeffrey Nicole ini kan juga salah satu artis yang berada di bawah manajemennya Kite Entertainment itu. Yang CEO-nya Chico Jericho. Yang kemarin sempat viral. Gara-gara bikin klarifikasi tentang salah satu artisnya yang namanya Arawinda. Dan klarifikasi itu blunder. Kalau menurut aku ya. Kenapa disebut blunder? Karena orang bukannya malah paham malah jadi emosi gitu ya kan. Nah ini dia nge-tweet ya dia bilang gini, ini dua perempuan diadu terus sementara lakinya ngumpet kayak gitu ya, kayak pengecut dia bilang. Ini sih diduga masih menyindir yang kemarin itu karena mungkin rekannya kan lagi diterpa gosip sebagai selingkuhan pria beristri gitu kan. Kayaknya seperti itu gitu kan. Nah lalu ada yang jawab, ya ini sih nggak masalah kalau menurut aku ada benarnya juga ya. Tapi kemudian ada yang jawab gini. Better diem deh gitu kan ya. Nah tapi yang menjadi berita adalah jawabannya Jeffrey Nicole. Gak nyangka Jeffrey Nicole judes. Wah pokoknya ini yang kita blur itu ya memang tidak layak untuk ditayangkan ya kan ya. Gitu ya. Pokoknya galak aja deh pokoknya Jeffrey Nicole. Galak dan kayaknya kok gitu sih gitu ya. Akhirnya netizennya tambah lagi. Wow di bawah komentar juga. Coba kita lihat di komentar. Aku gak belain Jeffrey sih. Tapi sih itu yang tadi tuh yang komentar mendingan lu diem deh itu ya. Kenapa nyuruh Jeffrey diam? Menurutku opininya bener kok. Lakinya diem aja main aman malah ceweknya yang diadu gitu. Oke yang berikutnya ada apa lagi? Inilah akibat cancel culture yang tidak diterapkan di Indonesia. Public figure yang berkasus problematik harusnya jangan diberi ampun gitu. Oke yang berikutnya. Dulu gue suka sama dia, tapi sejak skandal dia tuh pelan-pelan sifat aslinya muncul. Kayak gini jadi public figure, pantas dia aja. Ya kan bagus kalau sifat aslinya muncul ya kan, daripada sifatnya pencitraan semata. Iya kan? Lanjut berikutnya. Gak perlu sekasar itu kali. Ini kenapa di blur? Jangan-jangan depannya juga kalimat kasar sehingga kita blur ya kan. Ya itu ya. Ya kalau kemarin tuh sebenarnya kenapa aku menyoroti itu sebenarnya bukan menuduh si Arawinda ini memang benar melakukan kesalahan. Tetapi yang aku sorotin adalah klarifikasi yang ditulis oleh manajemen artisnya gitu ya. Karena ya klarifikasinya terbukti tidak efektif ya. Buktinya apa? Ya buktinya malah tidak menjadi lurus malah menjadi rame gitu kan. Makanya kalau jadi public figure itu memang harus hati-hati. Kalau lagi terpakai kasus itu harus berpikir panjang gimana cara menghadapinya ya. Ini salah satu contoh lagi nih yang serba salah ya setelah diterpa kasus yang ramai. Yaitu pasangan Rizky Bilar dan Lesti ya kan. Ini kan padahal mereka udah mundur kita istirahat dulu ya kan. Lelo gitu kan ya. Padahal udah rujuk nih udah baikan ya. Udah adem ayam gitu kelihatan ya. Masih aja dikejar wartawan. Sampai suatu saat ada yang ngikutin dia lagi nonton bola. Rizky bilang gini. Udah deh jangan bikin headline aneh-aneh deh. Aku buang air aja buang angin aja jadi berita katanya gitu ya. Coba kita lihat yang berikut ini. Ya dia bilang dia buang anginnya salah gitu ya. Coba kita cek setelah kejadian itu bunyi headline-nya seperti apa. Bunyi headline-nya seperti ini. Artis Rizky Bilar gerah bahas ini tadi yang dia nggak pengen sebut itu buntut kasus KDRT. Coba ada hubungannya coba. Waduh Rizky Bilar hobi buang angin. Lesti Kejora malah suka. Itu bukan. Kalau yang tadi yang kedua yang aku baca, itu ternyata memang tahun lalu memang pernah. Hal yang sepele itu aja sudah bisa jadi headline ya. Kalau memang artisnya menjadi artis yang banyak fansnya. Dan sekaligus juga banyak hatersnya. Jadi kalau artis itu ya, ketika dia di atas, itu selain banyak fans juga banyak haters. Ketika dia banyak haters, fansnya makin militan. Itu adalah faktanya. Gitu ya. Jadi kalau mau bikin klarifikasi baiknya ya kalau kena kasus baik konsultasi sama PR PR yang berpengalaman gitu ya, media relation yang berpengalaman. Aku nggak tahu profesinya apa yang benar sih. Jangan diserahkan pada admin yang suruh nulis klarifikasi. Aku aja waktu itu nulis, udah kayaknya perasaan udah bener banget. Ternyata masih belok-belok juga gitu ya, yang pengalaman pribadi ya. Oke lanjut kita lihat komentar netizen bunyinya adalah, ya jadi salahkan karena dia juga itu lah masih salah kan.
Berikutnya, ketika orang tidak menyukaimu, engkau bernapas pun salah di mata mereka. Betul sekali. Lanjut berikutnya. Semua masih butuh info Leslar. Iya juga. Lanjut berikutnya. Jangankan bang, diam aja salah. Kata pakar ekspresi, dendamlah, pura-pura cintalah. Ada. Gitu lah ya. Oke lah. Lanjut kita menuju ke bidang tamu kita yang pertama. Jadi kalau ini adalah pasangan pengantin baru. Baru menikah di tanggal 27 November kemarin ya. Waduh. Ini setelah 53 tahun akhirnya memutuskan untuk menikah. Ya kita lihat dulu profilnya Muji Masaid dan Luciana berikut ini. Muji Masaid, artis dan pengusaha kelahiran 1968 yang merupakan adik dari mendiang Aji Masaid ini menikah pada 27 November kemarin dengan Luciana, disjuk yang usianya 17 tahun lebih muda. Pasangan yang sempat berpacaran 2 tahun ini menggelar akad nikah di Bandung tanpa resepsi dan hanya acara makan-makan bersama keluarga. Pria yang sudah memiliki 2 anak ini pada 2020 sempat tinggal bersama anak Angelina Sondakh, Keanu, karena Angie masih berada di tahanan. Angie sempat didoakan netizen berjodoh dan turun ranjang dengan Muji Masaid, namun keduanya mengklarifikasi hanya sayang sebatas keluarga. Mengapa Angelina Sondakh tidak datang pada pernikahan Muji dan Luciana? Dan seperti apa kisah cinta Muji dan Luciana? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Luciana ini dikenal sebagai omnya Keanu ya. Omnya Keanu, benar. Omnya Keanu. Oke, ini ada artikel kemarin di bulan November tanggal 27 pas ulang tahun kamu ya. Iya. Kalian melangsungkan pernikahan gitu ya. Karena ketemunya pada saat ulang tahun kamu ya. Iya. 2 tahun atau 3 tahun yang lalu? 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Makanya dipilih tanggal ulang tahun kamu itu karena itu. Kurang lebih ya. Seperti apa suasana pada saat ijab kabul ya, kita lihat ya suasana pernikahan mereka berikut ini. Muji, ini kalau aku baca nih ya usianya sudah tidak muda lagi. Tidak muda, masih muda tapi di dalamnya. Umurnya sih ya, tapi jiwanya muda banget gitu. Ya tapi menjadi pertanyaan setelah berpuluh-puluh tahun, ya, akhirnya di usia sekarang ini kamu memutuskan untuk nikah. Iya. Itu apa yang istimewa? Karena sudah merasa apa ya harus punya keluarga ya kan, jadi ya. Sama Lucy kan rasanya nyaman. Ya kenapa sih nggak mau? Kenapa baru sekarang kepikiran harus punya keluarga, nggak dari dulu-dulu? Ya kemarin kan jadi belum kepikiran, tapi sekarang udah waktunya deh. Sekarang udah waktunya. Gara-gara apa? Pemicunya apa? Karena ketemu Lucy atau karena? Gara-gara ya ketemu Lucy. Ketemu Lucy. Ya. Kamu merasa dia rumah. Saya sayang. Lucy apa yang membuat kamu mantap gitu menikah sama Muji kan? Bedanya lumayan jauh ya. Dan dia kan sudah tidak muda. It's just a number, right? Iya betul sih ya. Apa sih ya istimewa? Aku ngerasanya nyaman ya sama dia. Nyaman. Terus dia tuh bisa dijadikan sosok sebagai gantinya papa. Terus bisa jadi teman, pacar, sekarang jadi suami. Jadi memang kamu juga butuh sosok yang dewasa gitu dalam hidup kamu. Oke, baiklah. Nih, ada artikel lagi, urus pernikahan Muji akui stres karena ini mempersiapkan pernikahannya bisa setahun sendiri karena surat menyurat gitu ya. Iya. Urus dokumennya. Urus dokumen itu lama ya, 1 tahun ya. Jadi aku juga stres juga ya kan, ini bisa atau tidak ya kan. Jadi urus KTP, urus apa sih kesehatan juga ya kan. Jadi ya kita harus agak ribet. Ya, kumpulin dokumen lah. Cuma sempat ini lama banget sih gitu nggak? Lucy. Ya lumayan. Dengan kesel ya, kamu ini beneran nggak sih gitu ya? Iya benar. Dan ini juga kalau Muji kan aku sih nggak terlalu ngikutin tiba-tiba kamu menikah gitu ya kan, kalian hubungannya kayaknya nggak terlalu ditampilkan gamblang gitu di sosial media, orang banyak nggak tahu. Malah banyak gosip-gosip tentang kamu Muji sebelumnya ya kan? Banyak sekali. Banyak sekali. Salah satunya adalah gini katanya. Kamu katanya akan menikah dengan Angelina Sondakh gitu kan? Iya, itu. Kamu sempat baca artikel itu? Pernah dengar aja. Pernah dengar, terus? Biasa aja sih. Biasa aja ya, udah kenal dia. Yang penting udah tahu ya kita hubungan di mana ya kan? Iya. Tapi benarkah bahwa kamu juga kalau mencari pasangan, kamu pengen pasangan kamu itu yang juga satu frekuensi sama Angie? Benar, ya harus. Jadi ya kita kompak dan aku kan juga hubungan baik sama keluarga ya kan, apalagi sama Keanu ya kan. I love him so much lah. Gitu. Jadi itu salah satu bagian dari ini. Kamu gak siap-siap nanti harus kalau suruh jagain Keanu. Harus. Oke, sekarang kita panggilkan
panggilkan, ini yang kemarin sempat digosipin. Ini jangan-jangan Muji sama ini, kita panggilkan Angelina Sondakh. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Aduh. Tinggi banget sih. Iya. Duduk. Tiap hari kayak kamu makin tambah tinggi ya Kian ya. Kita harus duduk. Kita lihat profilnya dulu berikut ini. Angelina Sondakh, artis sekaligus mantan politisi kelahiran 1977 yang pernah menjadi Putri Indonesia tahun 2001 ini kini menjalani bisnis kuliner dan kembali catwalk sebagai Miss sebuah brand busana muslimah. Perempuan yang menikah dengan mendiang Adji Mas Said pada 2009 dan dikaruniai seorang anak bernama Kianu Mas Said ini saat tersandung kasus menitipkan Kianu ke supir dan adik iparnya Muji Mas Said. Angie yang baru membeli mobil yang ia dedikasikan untuk mendiang ayahnya ini sempat memposting foto bersama mantan kekasihnya Marcelino Lefran dan Steven Rumangkang hingga didoakan berjodoh oleh netizen. Bagaimana kedekatan Angelina Sondakh dengan Muji Mas Said dan istrinya? Dan seperti apa kriteria pasangan yang ia cari? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Apa kabar Angie Kiano? Ini baik ya. Alhamdulillah. Ini kan omnya menikah gitu ya. Satu berita bahagia ya buat keluarga besar kalian pastinya. Kiano waktu Muji dekat sama Tante Lucy, kamu dikenalin gak sih? Iya dikenalin. Dikenalin. Ngomongnya gimana waktu itu? Kayak curhat aja ke aku. Oh curhat gitu ya? Dia sering ke bawah tempat itu ke rumah kita. Oh udah dibawa, dikenalkan. Terus kita iyalah beraktivitas, berenang. Berenang, masak bareng, bikin kue bareng juga gitu. Tante Lucy sih. Tante Lucy yang bikin? Iya Tante Lucy. Oh, Tante Lucy yang masak. Muji bikin apa dong? Bantuin makan. Oke, ini waktu itu juga pernah ngobrol-ngobrol di podcastnya Angie ya, terkait dengan tipe perempuan, tipe wanita yang cocok menjadi pendampingnya Muji. Waktu itu ngomongnya seperti ini, coba kita lihat. Ini kayaknya yang paling banyak pesan-pesan dari Angie ya. Sampai ada spesifik loh, ngelipetin bajunya Mas Muji gitu. Kenapa itu yang ditekankan sih, ngelipat baju? Karena kan Kak Muji kan dari Belanda ya, dan dia kan di sini sekarang berarti setelah Mas Adji meninggal kan tinggal Kak Muji dan Kak Dewi gitu loh. Biar bagaimanapun karena dulunya di Belanda diurusin sama Mama Joyce gitu. Hanya mau make sure aja dia jatuh pada tangan yang tepat yang bisa mengurusi dia. Karena aku tahu bawelnya dia ya kan. Bawel? Bawel. Oh kamu tahu dia bawel? Bawel. Ya, tahu. Bawel itu kayak gimana, misalnya perfeksionis gitu? Karena kan ya kurang lebih sih kayak Mas Adji gitu ya. Karena biasa mandiri di Belanda atau hidupnya biasa tertib gitu ya? Disiplin. Disiplin, harus ada disiplin. Oh iya, guys. Itu waktu kamu podcast itu udah tahu mereka? Udah, karena kan aku taunya Lucy itu udah dari aku di dalam. Gitu. Udah Sempat cerita sama Angie. Angie, I have a girlfriend. Siapa namanya? Ya kan gitu. Kepo Angie. Oh iya. Kamu Lucy diinterogasi apa waktu itu sama Angie? Ya umurnya berapa, tinggal di mana, terus kerjaannya apa. Angie juga menyebut Muji ini sebagai ayahnya Kiano gitu ya, karena ya waktu kamu di dalam ini kan lebih banyak sama Om Muji. Manggilnya apa sih? Om Muji kalau nggak kadang-kadang Kamut. Oh Kak. Kamu Mau ngerasa udah dewasa? Iya, kamu ya. Kamu sendiri gimana Kiano? Lihat kamu ini sekarang sudah rumah tangga, sudah ada yang ngurusin gitu. Happy sih soalnya dulu kan dia kan ngurusin aku, jadi sekarang dia harus ada kayak istri buat urusin Om Muji. Oh istri buat urusin Om Muji. So sweet. Terus. Ini nih kamu salah satu. Ya ampun. Ya. Kamu nggak khawatir ya Om Muji sekarang udah punya istri gitu, jadi dia waktunya agak susah gitu kalau. Enggak, malahan dia ajakin main aku futsal, Om Muji lagi bikin futsal. Oh gitu? Iya. Oh dulu nggak malah? Juga. Enggak. Tapi kan ada Covid Om. Oh iya. Tapi berenang ya kan? Iya, Oh iya Kita sering berenang. Oh sekarang jadi nggak ada yang berubah ya? Nggak ada yang berubah. Tetap sama. Oke. Angie juga ternyata katanya baru tahu kalau merawat Kiano itu juga susah-susah gampang. Kenapa? Selama ini Kamuj yang Untuk aku sih biasa. Kayak gimana tantangannya gimana?
Gimana Kak Muji? Kita harus jadi anak juga, ya kan? Kita harus mengerti hobinya dia apa, dia suka ngomong apa, dan kita harus ikutin lah jiwanya anaknya. Oh gitu, jadi nggak pernah punya masalah ya? Enggak lah, apa ada masalah sama Keanu. Lebih enak soalnya kan laki-laki Karena sama sama laki-laki laki-laki. gitu. Sama cerewetnya juga nggak akhirnya sama kakak beradik ini? Kayaknya sih Mas Said tuh ada darahnya ya begitu lah. Oh, perfeksionis juga orang ya? Iya dan nagging gitu kan. Nagging itu gimana Nagging itu maksudnya apa-apa pasti Lucy juga ngerasain kan. Apa ntar Lucy gitu kan. Sama lah kayak Mas Aji almarhum gitu kan. Mau dimanjain. Oh manja. Iya kan? Iya. Lapar dimasakin, ya kan gitu. Ini kalau udah terbiasa ngurus anak, udah tahu lah tadi ya trik-triknya. Berarti ini rencananya nanti mau gimana? Ya kita jalanin ya normal aja ya kan. Just let it flow aja. Let it flow. Tapi kabarnya kamu dari dulu ketika masih tinggal di Belanda pun, udah sering emang dititipin Keanu kalau lagi ke Belanda? Oh, ke Belanda kan aku tinggal di Belanda. Iya, kalau di Belanda emang suka dititipin anak. Kalau aku sama Keanu, Iya, sama Mas pasti, Aji ke pasti. Belanda, Kak Muji itu yang aku lagi sih namanya, stroller. yang temenin lah. Oh temenin, oh Iya. bukan ngurusin dari dulu emang suka ngurusin bayi nggak? temenin. Kan mereka masih ada bagi. Oh iya. Tapi pasti udah fasih gitu ngurus anak Iya, kecil ya? iya. Oh, lu sih mau punya anak berapa? Kayaknya dia mau 10. Tapi kurangin deh diskon deh, jadi 5. Ya kan kamu sendiri juga udah ada anak kan? Udah gede-gede ya anak? Udah. Ada. Mereka juga udah kenal atau ada rencana udah nanti? Tahu, udah kenal. Udah Udah sering juga video call sama Lucy. Ya, jadinya enak ya kan. Kalau aku sih sama anak-anak tuh lebih open minded ya kan. Lebih bukan jadi papa tapi jadi temen. Jadi teman. Udah umur berapa ya mereka? Oh, nggak usah di. Yang penting ini tetap Kak Muj ya. Udah 20 deh, 20 ke atas. kawin muda. Iya. Udah hampir sebaya gitu ya, kayak friend ya, atau kayak temenan gitu. Nah, sekarang ini banyak yang tahu ya Muji punya 2 anak di Belanda sama dan sama ibunya gitu ya. Dan ini kan kamu sudah melangkah. Tadi bilang kayaknya sudah saatnya dia punya keluarga yang ya kamu akan lebih settle gitu ya. Sekarang pertanyaannya, kalau Enci kapan? Tunggu. Kalau tadi kan dia pesan-pesannya banyak ya. Tadi pesan-pesannya banyak tadi Enci ke kamu kan. Mudah-mudahan kamu dapat yang begini. Sekarang fokus ke dia dulu, Fokus ya ke kan? dia. Kalau pesan dari Mas Muj ke Enci apa? Nanti kalau misalnya ya kan. Yang penting Keanu ngeliatin gini. Yang penting bisa akrab sama Keanu dan keluarga. Itu yang penting sih. Itu aduh ya. Ya. Kalau Diem lah. Jadi diam Dia speechless. Dia pikir bahas ini. Ternyata kesini juga. Ayo Ji. ini kayaknya gue kena jebakan penalti apa ya kan? ngomong dia. Iya, aku persiapkan kan Kak Muji nih sama Lucy gitu. Kok tiba-tiba jadi ke gue gitu. Enggak sih, kalau kita disekasinya aja sama Allah. Oke, kalau kita tanya Keanu berarti ya kan. Ya, Keanu, kamu kalau mengharapkan mama nih kan sekarang ya. Kan jadi single, banyak hal yang dihadapi oleh mama. Kamu berharap ke depannya mama tuh gimana? Gini-gini aja atau adalah satu... Lebih sukses. Lebih sukses. Oke, karir dulu. Amin, Boleh punya amin. pasangan lagi nggak? Nggak tahu, nggak for now on. Enggak for now. Enggak for now. Oke, it's okay ya. Enggak for now. Boleh. Kalau kapan kira-kira bolehnya? Kurang tahu sih kalau itu. Belum. Cari yang perfect aja dulu. Cari yang perfect. Aduh, repot. Itu Mas Said nih, Mas Said kayak begini ya kan. Sama kayak Kak Muji juga cari Lucy kan karena Lucy emang perfect for him gitu. Ya. Sabar, gitu, Sabar. terus Itu dengerin. yang aku cari. Luar biasa. Oh gitu ya. Kamu tahu ya, sudah siap ya nih membangun rumah tangga ke depan. Iya. Sudah. Oke, kita nanti akan ngobrol sama kalian. Aku akan ajak kalian dulu mengikuti cerita nih salah satu sosok yang inspiratif yang terakhir ini tahun 2022 ini viral melalui konten-konten TikToknya. Dia berbagi cerita. Dia adalah mantan pramugari di tahun 2004 ya. Dia mengalami 2 kecelakaan. Kecelakaan yang pertama membuat dia trauma. Kecelakaan yang kedua itu selain trauma dia mengalami banyak luka-luka fisik yang menyebabkan dia harus menjalani puluhan operasi dan baru di tahun ini dia bisa berjalan tanpa bantuan alat. Kita lihat profilnya Laura Lazarus berikut ini.
Petron bersama Laura Lazarus ya. Baru-baru ini juga karena platform TikTok ini juga semakin banyak yang menyaksikan. Jadi cerita kamu juga viral gitu ya. Kamu mengisahkan kembali perjuangan kamu selama 18 tahun pasca kecelakaan pesawat. Pada saat itu kamu masih usia 19 ya? Iya, 18 jalan 19 tahun. 19 tahun kecelakaan. Masih muda dan kecelakaannya 2 kali kan ya? Iya, 1 trauma, 2 mengingat itu masih seperti apa? Kalau kecelakaannya sih sebentar. Kejadiannya sih cuma hitungan kayak detik, menit gitu. Tapi aku nggak pernah kebayang kalau yang diakibatkan setelah itu sampai sekarang masih terus berobat gitu. Dan itu benar-benar luar biasa, perjalanan ini panjang sekali. Total berapa operasi yang harus kamu jalani selama 18 tahun? 19 kali. 19 kali operasi. Di bagian kaki, muka 5 kali. 19 kaki, 5 di wajah. Jadi dokter taruh metal di dalam muka ini karena kan tulangnya hancur. Ya sekarang sih udah lebih better. Jadi itu yang perjalanan yang hari demi hari harus kamu hadapi. Iya. Dari mulai yang tidak berdaya sama sekali. Betul. Dari lumpuh sampai akhirnya bisa, ya maksudnya dari lumpuh, duduk di kursi roda, yang memang yang struggle-nya itu kan di bagian kaki. Terus jalan pakai tongkat bertahun-tahun. Dulu kayak tiap hari ngitungin, kapan Tuhan aku jalan? Tiap hari nanya gitu, kapan Tuhan aku jalan gitu kan. Nggak terasa 18 tahun terlewati, dan memang benar ternyata orang tua saya selalu bilang, ayo bilang Tuhan baik dalam keadaan apapun kamu hari ini, jangan ngeluh. Dan hari ini saya ketemu Kak Feni bisa jalan. Kita pernah ketemu ya? 2015. Iya, dari pakai tongkat waktu ketemu. Apalagi kan kayak saya kan dulu pramugari gitu. Ketika mata tuh memandang dengan penuh kagum mungkin ya. Tapi ini memandang dengan antara kasihan atau ih kok kakinya kayak begitu gitu. Saya mindernya luar biasa. Ya banyak lah. Orang kan nyangkanya oke ini kecelakaan gitu. Tapi apa yang diakibatkan itu seorang remaja ya. 19 apa? Ya remaja. Menghadapi kehidupannya, berpikir bagaimana masa depannya, bagaimana dia dari dalamnya diri sendiri tuh bergulat gitu untuk menghadapi dunia. Well, but I'm here now and still masih bisa tetap berdiri tegak. Dan dia berbagi kisahnya ini juga untuk menguatkan orang-orang yang lain. Bahkan bukan hanya itu ya, sudah menulis 3 buku. Ini salah satunya. Iya. Ini salah satu bukunya gitu ya. Dan ini ditulis berdua bersama Mama. Iya. Ini kamu bilang tadi pada saat kamu merasa stuck menulis, Iya. Mama yang menulis. Mama kan udah lumayan ya. Waktu dia nulis buku ini usianya itu 60 tahun. Dia bilang gimana sih cara nulis buku gitu kan. Akhirnya Mama ambil kertas, dia tulis pakai pulpen. Aku bilang, Mam jangan kayak gitu. Aku capek ngeditnya, pakai komputer. Dia bilang gimana cara pakainya. Terus akhirnya dia ketik aku ajarin sebentar, dia ketik. Terus dia bilang gini, Ma, dia nggak berani pergi dari komputer itu. Karena mamaku pikir gini, kalau nanti dia pergi, hilang semua tulisan yang dia udah ketik. Jadi dijagain di depan komputer. Dijagain gitu dia. Sampai akhirnya 27 halaman selesai. Terus di situ aku kayak ngerasa, wow, seorang mama-mama yang udah tua, mamaku aja bisa nulis buku lagi gitu. Jadi, ayo aku juga harus ikut nulis gitu. Jadi aku pikir, ya Mah separuh lagi kita ceritain tentang keluarga. Bagaimana kasih dalam keluarga itu bekerja untuk bisa saling menguatkan, bukan saling menjatuhkan. Oh, luar biasa. Kamu sekarang juga menjadi pembicara ke berbagai kota. Naik pesawat? Iya, masih. Nggak ada trauma? Enggak sih. Tapi kalau melihat berita kecelakaan? Iya, itu sedihnya luar biasa karena aku tuh ngerasain pedihnya keluarga yang kalau misalkan ada sanak keluarga yang keluarganya keluar dari pesawat. Iya, dan bagaimana mereka misalkan ditinggalkan keluarganya. Karena aku sendiri juga pernah mengalami itu gitu. Dan stres, kalau satu hari itu ada kecelakaan pesawat itu aku pasti udah hilang, aku udah di kamar, aku udah gemeteran. Kalau kamu melihat lagi liputan mengenai kecelakaan yang kamu tumpangi, pesawat yang kamu tumpangi, apa yang kamu rasakan? Aku cuma kayak ngerasa, wow, kalau aku yang di situ gitu, aku lihat kecelakaan aku sendiri karena udah sering aku tayangin gitu. Aku cuma melihat, wow, Tuhan hebat ya. Seseorang yang nggak ada harapan buat hidup, seseorang yang udah ditumpuk-tumpuk dengan mayat,
Tapi kalau dibilang hidup, masih ada harapan, masih ada kesempatan. Sampai hari ini bisa ada di tempat ini. Kita lihat ini. Kita lihat ini cuplikan pemberitaan di tahun 2004 ya. Pada saat kecelakaan yang dialami oleh Laura. Berikutnya. Masih ada perasaan. Ya lebih ke arah kayak, ya bersyukur sih. Bukan arah kayak sedih atau kecewanya karena maksudnya. Kamu terharu karena rasa syukur. Iya, lebih ke arah situ. Di dalam 18 tahun kamu melewati perjuangan untuk bisa pulih gitu. Iya. Pulih dalam arti secara fisik, bisa berjalan tadi yang seperti harapan kamu. Masa-masa yang menurut kamu itu adalah paling berat. Pasti emosi naik turun. Iya. Tapi kamu ngerasa yang paling the lowest itu pada saat apa? Setelah berikut ini, jangan kemana, tetap di Rumput. Masih bersama Laura di private room. Tadi aku bertanya pada 18 tahun dia berjuang ya. Iya. Menjalani puluhan operasi begitu ya. Benar Tapi secara mental kan itu juga perjuangan yang luar biasa. Masih sampai terakhir-terakhir ini masih suka mental naik turun? Kalau mental lebih di awal-awal tahun aja sih. Itu lebih Awal tahun ini? Oh, Atau enggak, pada saat kejadian? Pada saat kejadian 2004, setahun, terus udah gitu ya recovery 7 tahun lah. Recovery 7 tahun. Kalau sekarang ini apa yang kadang-kadang masih membuat kamu drop, sedih? Yang membuat drop sedih sih pastilah, maksudnya seorang wanita, terus dengan keadaan yang physically-nya aja juga nggak sempurna. Pasti kan ada sisi-sisi di mana kan kita sebagai wanita yang mulus aja, yang cantik aja kayak berasa masih ada yang kurang gitu kan. Terus di samping itu juga aku juga banyak hal yang harus aku handle gitu sekarang, apalagi sebagai seorang entrepreneur. Ada growing publishing, ada Larisol, ya puji Tuhan banyak karyawan yang harus dikelola. Jadi pasti tekanan, tantangan, belum lagi juga belum menikah gitu kan, pasti juga dari segi hubungan pasti. Itu yang kadang-kadang masih bikin Iya. sedih gitu ya, kembali sedih. Betul. Tadi Laura sempat cerita juga, ini saking ada banyaknya ya, lowest moment tuh banyak sekali. Sampai kadang ada beberapa yang dia pilih untuk di-erase aja deh gitu. Iya, benar. Dan kamu lupa sama sekali. Lupa. Ada poin yang paling menyakitkan, mungkin pernah ada hubungan yang dimana orang tuanya kurang setuju gitu kan. Dia kan operasinya banyak banget gitu. Kamu siap untuk kalau kedepannya kalau ada apa-apa, itu menyakitkan juga. Terus ada juga yang ngomong, oke, misalkan kalau lagi dalam ada diskusi atau pertengkaran, oke, saya akan cari wanita yang normal. Kan kayak itu, waduh, ini kayaknya nggak oke deh kalau kayak gitu. Ya biarpun kita udah sering kali ngadepin yang big moment dalam hidup gitu kan, tapi kalau ada kayak gitu ya udah saya pikir oke, ini kerikil. Ini kerikil. Kalau sosok yang berikut ini? Oh. Ya, almarhum Papa. Papa meninggal di tahun 2012. 12. Yes. Itu benar-benar ya dulu karena gini. Saya besar di daerah tengah kota Jakarta, saya lahir tengah kota Jakarta. Saya lihat orang tua saya membesarkan saya, sementara mama yang dominan untuk membesarkan keluarga. So kadang-kadang saya sama papa ya kurang akur dalam hubungan gitu. Tapi di hari-hari terakhir sebelum papa mau meninggal, kan papa sempat sakit. Itu juga berat gitu kan. Untuk saya bisa, aduh gitu kan. Maksudnya si papa kok nyakitin mami atau apa gitu kan. Karena mama cuma punya anak, sebagai anak pertama dia cuma bisa curhatnya sama saya. Ya kan. Long story short, papa selalu di akhir-akhir sebelum meninggal dia selalu banyak sekali pesan. Dia bilang, kalau papa meninggal jangan nangis ya nak. Dia bilang, kamu harus selalu ingat, kalau kamu mau nangis, tanya sama diri kamu sendiri. Air mata itu untuk mengasihani kamu atau untuk menangisi kebesaran Tuhan. Kalau untuk mengasihani diri kamu sendiri, lebih baik kamu gak usah nangis. Karena kita punya Tuhan yang besar. Jadi gak usah takut. Saya rasa papa saya itu memang dia tidak meninggalkan harta yang banyak. Tapi ternyata sekarang saya sadari bahwa dia meninggalkan iman yang luar biasa. Untuk anak-anaknya tetap tegak berdiri menghadapi tantangan masalah apapun yang anak-anaknya hadapi di depan. Dan terakhir yang aku ingat, setelah almarhum meninggal,
aku ketemu dengan seniorku kan, yang waktu saya dirawat di Singapura. Jadi kan bareng sama seniorku kan dianterin. Dia bilang gini, tahu nggak, waktu pas kamu lagi koma, waktu kamu dioperasi, waktu pas aku dioperasi aku sadar papaku nggak ada. Aku emosi banget kan, dasar gitu kan, nggak bisa diharapkan gitu kan. Udah badan masih dalam keadaan lumpuh aja masih kayak gitu kan sama papa kan. Tapi ternyata hari itu papaku, dia stres luar biasa. Seorang lelaki dia tidak bisa memperlihatkan kepada anaknya dia stres. Dia jalan di orchard sampai nggak pakai sandal kan, saking linglung. Dia jalan di orchard. Dia bilang, dia netes terus air mata. Dia cuma bilang, aduh aku jadi papa, bener-bener nggak bisa ngelihat anakku itu bener-bener nggak berdaya. Aku gimana jadi seorang bapak? Cuma karena komunikasi kita. Sekarang banyak banget pesan papa yang membuat aku tetap tegak berdiri. Itu juga jadi kuat. Dan tentunya sosok ini. Mana lagi? Yang sudah menyemangati kamu dan terus menyemangati kamu tadi yang seperti kamu cerita. Ya. Mama kamu yang sudah tidak muda lagi, tidak pernah pegang komputer sebelumnya, bisa menulis. Yes. Nah akhirnya kalian menulis setengah-setengah. Setengah-setengah. Luar biasa. Kita akan kembali lagi, jangan kemana-mana, tetap di Rumpi. Ada dua perempuan yang ya saya tahu ceritanya, luar biasa ya kalian berdua ini ya, dan pengantin baru. Ada Kiani juga, yang juga makin tinggi kamu ya. Jadi akhirnya mau pengen jadi pemain bola, masih tetap pengen jadi pemain bola? Iya ya masih. Masih ya, oke baik. Kita buka sekarang pertanyaan dari netizen, Kak Laura. Banyak gak sih cowok yang deket-deketin kamu, terus gimana cara kakak tahu cowok itu tulus atau enggak? Ya banyak, tapi ya nggak bisa tahu lah tulus atau enggak. Nggak bisa tahu ya? Aku orangnya bucin. Oh, gawat. Oh gitu? Iya, jadi kalau udah satu aja. Oke, baik. Sekarang carinya jadi yang? Carinya udah nggak tahu yang kayak gimana. Nggak tahu ya, doa aja doa ya. aja. Lanjut berikutnya pertanyaannya. Buat Kak Enji, jujur sebenarnya udah berapa banyak, ini pertanyaan soal laki-laki semua ya, yang deketin kamu tapi kamu tolak-tolakin. Pernah nggak ada tawaran jadi istri kedua? Pernah. Serius? Iya. Terus? Ya mundur lah teratur ya kan. Oke gitu ya. Istri pertama aja dia nggak mau, beli istri kedua. Ini ada ada pengawalnya soalnya gitu ya. Tapi kamu sendiri kalau ada cowok yang seperti itu yang deketin gitu, atau yang dengan maksud-maksud yang nggak benar gitu ya, ngerasa apa? Kayaknya sih harus ngelewatin mayatnya Keanu dulu. Jadi karena banyak laki-laki yang menjaga kamu keluarga ya, ada Keanu. Oke, lanjut berikutnya. Pertanyaan buat Mas Muji dan Luciana. Apa tanggapan kalian tentang perselingkuhan dan KDRT? Oke ya, silakan. Di sini berani, awas sih. Aku nggak berani. Apa Lucy? Enggak, itu enggak banget ya gitu ya? Enggak banget ya aku sih. Enggak banget. Kalau perselingkuhan? Perselingkuhan ya? Perselingkuhan apa artinya? Selingan indah ya? Enggak ya, itu bukan menjadi kesalahan yang terberat yang nggak akan kamu maafkan? Iya, pastinya. Pastinya, begitu, dan sebaliknya. Ini baru kawin, baru juga menikah berapa minggu udah pertanyaannya berat sekali. Iya, Aku ini nanya. Oke deh, aku sekarang nanya sama Angie dan juga Laura. Di saat masa-masa sulit pasti ada dong pikiran-pikiran yang selalu kalian gunakan untuk menaikkan lagi mental, menguatkan lagi, coba lagi, ayo bangkit lagi. Apa kalau dari Laura? Kalau aku sendiri, waktu pas dalam keadaan terpuruk, aku bersujud kepada Tuhan dan aku berserah. Dan disitulah selalu dapat jawaban. Jadi kalau yang dari batu yang besar aja udah lewat, dan aku dapat hikmat, batu itu jadikan pijakan untuk tetap naik. Jadi yang sekarang batu-batu kecil kerikil. Wah. Sama ini? Wala haula wala quwata illa billah. Dan itu aja. Sama ini. Melihat Keanu, udah selesai ya kan. Apapun masalahnya gitu ya, serahkan semua pada Allah, pada Tuhan. Ada kamu Ji. Karena selalu ada orang-orang yang dikirim, yang menyayangi kita, yang menjaga kita, yang kadang-kadang kita nggak kepikiran bantuan itu datang. Gitu. Terima kasih buat semuanya, selamat sekali lagi untuk pengantin baru. Terima kasih buat kehadirannya, terima kasih Anda semua. Sampai Jumat kita ketemu lagi di acara Rumpi.